Baik kalau gitu, mohon izin Ibu Derma, Ibu Yaya, izinkan saya memulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang Bapak Ibu Guru di tempat ini, di Aula SD Negeri Durensawit 15 pagi dalam rangka yaitu aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta atas nama Ibu Nisa Supriyani. Baik, sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang hadir di sini. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Durensawit 15, Ibu Derma Dongora, STH MPDK, kemudian Ibu Yaya selaku Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru serta staf karyawan di SD Negeri Durensawit 15 ini. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah dalam rangka memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, mohon izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu semua menghormati Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Hadirin dipersilakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita kembali ke materi, izinkan saya mengundang Ibu Kepala Sekolah SD Durensawit 15 pagi, Ibu Derma Dongora, untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Kita patut panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan kita yang Maha Esa jika hari ini bahwa ada aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta yang hari ini
dilaksanakan di Aula SDN Durensawit 15 pagi. Ini suatu kebanggaan bagi kita bahwa Ibu Nisa Supriyani SPD salah satu menjadi angkatan ke-7 sebagai calon pengguru penggerak. Semangat untuk Bu Nisa, semangat juga untuk Bapak Ibu yang saat ini harus bisa mengikuti jejak Ibu Nisa. Saya bangga secara pribadi untuk Bu Nisa Supriyani yang sudah mengikuti beberapa bulan ini kegiatan calon guru penggerak ini, di mana di dalamnya sangat Ibu berilah apresiasi ya, karena banyak hal yang didapat melalui guru penggerak ini, bukan hanya untuk dirinya sebagai guru penggerak, tapi ada imbasnya kepada peserta anak didik kita yang tentunya nantinya diharapkan melalui daripada guru penggerak nanti menciptakan, mendidik, menghasilkan generasi kita melalui peserta didik kita menjadi anak yang unggul, anak yang cerdas, anak yang memiliki tentunya akhlak yang mulia yang bisa mereka implementasikan dalam kehidupan keseharian anak-anak kita. Ini yang terutama ya. Ini yang terutama, bahwa peserta didik itu bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi memiliki akhlak yang mulia, memiliki moral yang mau dia aplikasikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan kesehariannya. Ini yang tentunya yang mau kita harapkan dari aksi nyata daripada hasil daripada calon guru penggerak ini. Jadi namanya menuju kepada kurikulum merdeka. Artinya kita mengacu kepada apa tuh? Profil Pancasila, yang dimana kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang tentunya mau diterapkan dalam kehidupan kelak anak-anak setelah mereka lulus dari SD. Bukan hanya lulus mendapatkan nilai, tapi mereka lulus membawa nilai-nilai yang harus ditumbuh kembangkan di dalam keseharian mereka. Inilah tentunya yang diharapkan dari profil Pancasila ini, menjadi tumbuh dan cinta kepada NKRI ya, karena NKRI itu adalah harga mati. Artinya marilah kita semangat seluruhnya yang menjadi calon-calon guru penggerak ini ya, maju terus, tetap semangat. Saya mendukung, memotivasi secara khusus buat Ibu Nisa Supriyani supaya terus semangat di dalam menjalani, mengikuti daripada pelatihan calon guru penggerak ini. Selamat buat Ibu Nisa, selamat juga buat calon-calon guru penggerak yang akan dimunculkan dari SD Negeri Durensawit 15, Pak Usman, Ibu Dini, Pak Habib, Pak Mus. Kami beri plus untuk kalian, untuk semangat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya kegiatan kita melalui aksi nyata dari calon guru penggerak ini memotivasi kita seluruhnya untuk lebih mendukung secara khusus untuk Bu Nisa supaya dia semangat untuk menyelesaikannya. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Bu Wit sebagai pembawa acara kita. Terima kasih banyak Ibu Derma atas sambutannya yang memang
Ibu Derma ini selalu mendukung ya apapun yang kita lakukan, apalagi mengenai pengembangan profesi ya Bu ya. Kemudian juga mendukung perkembangan anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai ke acara inti. Di acara inti ini nanti akan ada pemaparan mengenai pengimbasan budaya positif di sekolah ya. Tidak berlama-lama, ikan sepat ikan gabus. Nggak kompak, ikan sepat ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Baik, kita panggilkan narasumber kita Ibu Nisa Supriyani, SPD. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya. Baik, Ibu Nisa, acara ini akan dibagi menjadi berapa sesi? Satu saja. Oke, berarti baik. Jadi nanti akan ada materi dari Ibu Nisa. Nanti setelah itu boleh tanya jawab Bu. Boleh tanya jawab dan sharing-sharing mungkin dari Bapak Ibu. Silakan disiapkan satu pertanyaan yang sulit-sulit juga boleh ya. Nanti ditanya oleh Bu Nisa. Karena apa? Ini digunakan juga untuk pengembangan nanti anak didik kita. Baik, kepada Bu Nisa saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wiwit, selaku MC. Izin Ibu Derma, Ibu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 15 pagi, Ibu Derma Doan SPH MPDK. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 15 pagi, Ibu Yaya Sobaria, dan juga Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Duren Sawit 15. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka implementasi konsep budaya positif sebagai bentuk tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Tentunya harapannya setelah saya memberikan materi tersebut, Bapak Ibu bisa memahami adanya budaya positif yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing yang akan berdampak tentunya kepada anak didik dan sekolah kita sehingga nantinya mencakup jangkauan luasnya untuk peserta didik di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan bahwa anak didik kita sebaiknya bukan hanya lulus keluar dari sekolah, lulus mengerti atau mendapatkan materi secara akademis saja, tetapi juga mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, baik, kita lanjutkan saja masuk ke dalam materi budaya positif. Ya, ini adalah pendamping saya. Saya didampingi oleh guru-guru hebat, yaitu dari fasilitator saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Beliau salah satu guru SMA di daerah Magelang. Jadi beliau tinggal di daerah Magelang, namun ngajarnya di Yogyakarta. Cukup dekat atau jauh Pak Eko? 1 jam kurang lebih. Beliau sebagai fasilitator saya, dan yang berikutnya pengajar praktik saya Ibu Helwiyah adalah salah satu guru SD Duren Sawit 14. Beliau yang memberikan motivasi ke saya, ke anggota kelompok yang lainnya, bahwa guru penggerak harus bisa memberikan memberikan dampak positif. Beda pengibasan tentunya di sekolah ini masing-masing. Selanjutnya, ya, guru penggerak yang saya awali materinya ketika masuk itu mengacu pada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Jadi bagaimana anak bisa merdeka untuk bereksplorasi, merdeka untuk berpendapat. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, tugasnya apa sih? Ya, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf nih, izin Ibu Derma, ini saya hanya sekedar sharing, menyampaikan materi apa yang saya dapatkan. Jika Bapak Ibu ada info atau pengetahuan lain, boleh kok sharing ke saya. Selanjutnya, ya, ini adalah satu modul anaknya 4. Jadi dalam satu modul itu terdapat 4 titik di mana yang setelah saya ampuh. Yang pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Iya, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa kalimat Ingarso Sutulodo, Ingmadya Mangkaso, dan Tuturi Handayani sudah sering kita dengar ya. Namun jika kita resapi makna dari kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat tersebut, bahwa guru atau pengajar sebagai suri teladan, motivator, pemberi semangat, dan motivator sebagai pendorong agar anak didik dapat bergerak. Nah, ini mungkin tentunya ini di saya jujur banget sih ketika masuk calon guru penggerak, bahwa pendidik itu sebagai pendidik yang menuntun, dan yang kedua pendidik menghamba pada murid. Kata-kata menghambakan, wah, menghambakan gimana ya gitu kan. Itu yang saya baru banget dengar. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, kata-kata menghamba itu adalah mendidik dan mengajar dengan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia atau peserta didik kita dengan segala aspek, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi kita seperti menuntun anak kecil yang dituntun sampai ke tujuannya. Jadi anak itu kita tuntun, salah kita emong, kita yang latar belakangi salahnya apa sih? Itu sampai dia sampai ke tujuannya, sampai dia mendapatkan tujuannya apa? Anak didik mendapatkan karakter yang baik. Dan ini saya baru tahu, kata-kata menghamba pada murid itu luar biasa banget maknanya. Selanjutnya Pak Habib. Ya, setelah saya lihat visi sekolah kita ternyata sudah bagus banget, terwujudnya peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa tuh Bu, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, mudah-mudahan kita, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan peserta didik kita yang memenuhi profil pelajar Pancasila tadi ya. Ternyata visi ini tidak hanya sekedar visi, dan yang saya harapkan Bapak Ibu bisa diadakan evaluasi secara berkala yang terkait dengan visi sekolah ini. Visi sekolah singkat, padat, namun sangat bermakna. Kita evaluasi sudah sampai sejauh manakah peserta didik kita untuk mencapai target tadi, peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Habib. Ya, selanjutnya tadi kita materi inti kita ada di budaya positif. Budaya positif itu meliputi kebutuhan dasar manusia yang mendunia dan berkualitas, disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, teori motivasi, dan segitiga restitusi. Ini kalimat-kalimat ini saya baru nemu juga nih, restitusi. Selanjutnya, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada bertahan hidup,
kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Jika 5 kebutuhan dasar manusia ini salah satunya tidak terpenuhi di salah satu murid, itu akan berdampak. Nanti kita akan lihat kasusnya, atau Bapak Ibu mau sharing kasus anak muridnya di kelas. Kenapa anak ini kok bisa terlambat terus? Kenapa anak ini kok teriak-teriak terus? Nah, mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh peserta didik itu, gitu. Sehingga kita cari guru atau pengajar wajib mencari tahu yang melatar belakangi anak yang bisa tidak terpenuhi kebutuhan dasar tadi. Ya, kita akan menyaksikan video mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi.
Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian
pakaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh siswa sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa. Iya, pointers dari video yang tadi ditayangkan bahwa guru pendidik wajib ya harus mengetahui latar belakang dari siswa. Ketika siswa bermasalah, kita cari tahu dulu yang melatar belakanginya apa. Peserta didik yang terlambatkah atau salah berpakaian ketika datang ke sekolah, salah berpakaian seragam, atau teriak-teriak atau apa. Ternyata peserta didik ingin merasa dirinya diakui, ingin dirinya dihargai. Ketika itulah para pendidik tugasnya memanusiakan manusia tadi, kaitannya di awal tadi ya Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Contoh di kelas saya aja ada adik-adik, kenapa anak ini sering tidak masuk sekolah? Alasannya sakit. Ada nggak ya Bapak Ibu? Pasti ada ya. Pasti mikir, oh iya, murid saya di kelas ada seperti ini. Tugas kita pertama kali adalah mengetahui latar belakang yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin peserta didik itu dia melakukan kesalahan atau melakukan tindakan di luar jalurnya yang tidak sebagaimana mestinya karena 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lanjut. Ya ini tadi ya contoh kasus dilanjutkan saja. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, ini ada contoh kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Contohnya misalkan Bapak Ibu dengan teman-temannya menyobek kertas, boleh dipraktekkan kali ya Bapak Ibu ya. Kita sobek kertas terus kita simpan di dalam genggaman Bapak Ibu. Saya kasih kertas. Ya. Nah, sobeklah secari kertas itu, tuliskan benda atau sesuatu apa saja yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan kertas tersebut di salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian genggamlah kertas tersebut yang sangat berharga itu dengan segala daya, sekuat-kuatnya. Ya. Nah, teman Bapak Ibu yang B, yang sebelahnya, jadi yang satu aja yang buat ya. Jadi temannya nggak buat, temannya buat sobekan tadi. Disimpan di dalam tangan,
digenggam, ini ceritanya berharga nih, entah anak ke sesuatu apa, sesuatu benda boleh, apapun pokoknya yang sangat berharga di tangannya, digenggam. Ya 10 juta boleh. Sekuat tenaga. Nah, kemudian teman yang di sebelah ibu, ya di sebelahnya, memaksa ibu untuk mengambilnya dengan cara apapun, bujuk rayuan, dimaki, diomelin, disuap, dikasih makanan, diapain, pokoknya saya supaya ibu menyerahkan kertas tadi yang sangat berharga tadi. Bisa nggak? Dikasih nggak Bu kira-kira Bu? Enggak ya. Dikasih. Udah deh, sini deh kertasnya buat saya gitu kan. Nanti kamu saya kasih duit ya, tapi kertasnya kasih kan biasanya kayak gitu. Ini merupakan apa ya? Ilusi-ilusi yang tanpa kita sadari, ilusi itu kita terapkan ke anak didik kita. Nah, coba saya tanya, hal yang berharga tadi ketika dibujuk, dirayu, dimaki-maki, diomelin, akhirnya luluh nggak kita? Kita kasih nggak? Nggak juga. Wih, mantap. Nggak juga. Seandainya dikasih, berarti misi kontrolnya kepake banget. Lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, ilusi kontrol tadi itu ada kaitannya dengan disiplin. Kadang kita disiplin itu bukan dari dalam diri kita sendiri. Saya mau datang cepat biar TKD saya nggak dipotong. Berarti disiplin kita kenapa? TKD, ya nggak? Saya mau nyambut anak di depan gerbang karena ada Ibu Derma. Berarti disiplin kita karena Bu Derma. Iya atau tidak? Itu ada dalam diri saya. Saya ngelakuin. Saya mau tampil eksis biar dilihat Bu Derma bagus. Ya nggak? Berarti disiplinnya nggak ada dalam diri kita. Padahal Bapak Ibu, kunci kesuksesan itu adalah disiplin. Disiplin itu merupakan budaya positif. Gimana kita caranya menerapkan tadi ke anak bahwa disiplin tadi bukan karena penghargaan, bukan karena konsekuensi, bukan karena reward, tapi kita melakukan disiplin karena kita ingin maju, karena kita ingin berubah. Poin plusnya itu. Betul nggak Bapak Ibu? Ini pantun dulu kali ya. Saya yang pegang sama Bapak Ibu yang tenang. Pokoknya namanya saya lemas, ada dengkul lemas. Jalan-jalan ke Kota Batik kan jangan lupa cakep ya. Ulang Bu. Jalan-jalan ke Kota Batik. Jangan lupa bertemu Syahrini. Bapak Ibu yang tampan dan cantik. Apa kabar hari ini? Ngomong-ngomong soal pantun, ternyata di kelompok calon guru penggerak saya ini hobinya buat pantun. Kita akan buat bukunya, mudah-mudahan dari rilis satu buku ya. Pantun semua. Mau materi pantun dulu, selesai materi pantun dulu, biar relax sedikit ya. Nah, kembali lagi ke materi ya Bapak Ibu. Tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan yang berasal dari kata disiplin itu sangat luas. Disiplin bukan hanya sekadar tepat waktu datang, tepat waktu bukan, tapi disiplin mendisiplinkan diri, membuat disiplin sebagai karakter kita gitu. Itu Bapak Ibu boleh dilanjut slide-nya. Ya, tentunya nih
Budaya positif salah satunya adalah mendisiplinkan diri yang nantinya di dalam disiplin akan mencapai nilai-nilai yang universal yang terkandung pada profil pelajar Pancasila, yang menjadikan peserta didik menjadi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Budaya-budaya positif tadi bukan hanya disiplin saja. Terkait ini, dia akan ada rasa empati. Oh, temannya sakit, dipinjamkan pensilnya. Itu rasa empati. Kalau temannya sakit, kita jenguk. Itu ada rasa empatinya. Temannya nggak bawa pensil, dipinjamkan pensilnya. Itu ada rasa empati. Tadi, bagaimana menanamkan karakter budaya positif di dalam peserta didik, tentunya dengan para pendidik yang memberikan contoh, yang memotivasi dan memberi penyemangat kepada para peserta didik. Selanjutnya, nah ini ya contoh kasus anak ya Bapak Ibu. Saya bacakan sebentar. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Kita sebagai pendidik harusnya menanamkan karakter budaya positif, bukan mematikan karakter peserta didik. Ketika peserta didik dimatikan karakternya, walaupun sebagai proses bentuk motivasi, namun caranya salah, itu sama saja mematikan karakter peserta didik. Dan itu akan terekam seumur hidup. Ya Bapak Ibu, kita malu-maluin anak itu di depan, maju ke depan. Sebenarnya kita memotivasi anak untuk maju ke depan, mimpin doa misalkan. Anak belum siap, tapi suruh maju aja. Anak gugup dibiarkan. Dan itu akan terekam malu seumur hidup. Itu sudah mematikan karakter peserta didik. Nah, saya harap Bapak Ibu guru di sini enggak ya. Jadi, cara mematikan karakter anak itu lebih gampang daripada membangun karakter anak. Ya, lanjut. Ya, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan sikapnya Pak Seno terhadap Iva? Tentu tidak ya. Iya, karena hal tersebut pastinya mematikan karakter Iva tadi. Menurut Bapak Ibu, seharusnya tindakan Pak Seno seperti apa terhadap Iva? Memberikan sebuah hukumankah atau konsekuensi? Gimana nih Bapak Ibu? Hukumankah? Boleh. Di dalam pembicaraan kita ada tadi tertulis segitiga ya, itu nanti. Tapi salah satunya adalah anak harus mendapatkan sesuatu dari kesalahan yang dia berbuat. Iva dalam hal ini telah membuat kesalahan yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Langkah yang dilakukan Oleh Pak Seno adalah yang pertama, menganalisis apa yang menjadi penyebab kesalahan yang dilakukan oleh Iva. Kemudian diakhiri oleh solusi yang diberikan oleh Pak Seno terhadap Iva yang didahului oleh tadi. Ketika Pak Seno juga mengetahui mengapa Iva berbuat salah, kemudian berikan solusi yang tepat kepada Iva sekaligus sebagai pembelajaran kepada teman-temannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Eko, betul sekali. Mencari tahu latar belakang Iva, kenapa dia nggak bisa jawab pertanyaan matematika. Kita tunjukkan itu salah, tapi kita jangan matikan karakternya dengan mempermalukan tadi. Itu pasti akan diingat terus oleh Iva. Oke, lanjut. Ya, disiplin seperti yang kita tahu adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Pasti dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, tadi saya bilang contohnya, saya juga masih sih seperti itu, saya akui. Aduh, terlambat nih, nanti terkadang dipotong. Seharusnya kita menyadari bahwa karakter disiplin kita datang tepat waktu untuk memberikan contoh kepada anak didik kita, sebagaimana mestinya bahwa yang bagus itu, yang baik itu ya disiplin dengan datang tepat waktu. Itu. Dilanjut Pak. Ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, kalau kita nggak menyadari diri kita disiplin, sudah otomatis penguasa lain, kalau di sini berarti Ibu Derma, yang mendisiplinkan diri kita. Sudah otomatis ya, seperti anak didik kita berikan mereka peraturan, tata tertib. Jika mereka tidak bisa mendisiplinkan diri, ada penguasa lain yang mendisiplinkan, yaitu para pengajar, para pendidik, dan lembaga terkait. Lanjut. Ya, murid yang merdeka tentunya harus mempunyai disiplin diri yang kuat dan mempunyai motivasi internal dalam dirinya. Kalau kita tidak bangun disiplin dari diri kita, itu akan sulit akan menerapkan budaya positif lainnya. Iya. Tadi ada ketika disiplin ada hukuman, ada konsekuensi. Mengapa tidak ada hukuman? Adanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan di kelas saja, tapi keyakinan kelas? Nah, ini ada contoh-contoh pertanyaan ya. Ini peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jawabannya adalah keselamatan. Tapi kalau kita jalan naik motor, ketika mengendarai naik motor, kita nggak pakai helm, gampang dekat ini, gampang hanya di situ. Tapi ketika disiplin dalam diri kita, ya tadi mengacu pada keyakinan kelas, keyakinan diri tadi, kita butuh helm untuk selamat. Bukan untuk dekat, nggak ada polisi gitu, supaya kita selamat tadi, keyakinan tadi. Nah, ya, jadi keyakinan kelas yang diterapkan di kelas Bapak Ibu tujuannya adalah untuk kesuksesan, untuk seperti tadi dia dapat terlambat ya, untuk tujuannya apa ya tadi, untuk kesuksesan.
Jadi ada keyakinan kelas yang disepakati sebaiknya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah terkait dengan penggunaan helm tadi ketika berkendaraan. Ini disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, agama, dan rasnya. Nah, pointersnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan? Apa tujuan utama dari serangkaian peraturan tersebut? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita memberikan peraturan bukan hanya sekedar peraturan tertulis saja, tapi ada maknanya. Ya. Nah, ini dia. Contoh dari peraturan di dalam keyakinan kelasnya, kita terapkan keyakinan kelas. Contohnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini peraturan. Tapi keyakinan kelasnya kita menerapkan tanggung jawab di dalam peserta didik. Dilarang mengejek orang lain. Keyakinan kelasnya, ya kita menghormati orang lain. Melaksanakan ekskul, berarti di dalam diri peserta didik harus berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan fisik, berarti keyakinan kelasnya demi keselamatan. Mencuci tangan, kesehatan. Membudayakan antri, itu sabar. Nah, keyakinan-keyakinan kelas inilah yang diharapkan nantinya. Keyakinan kelas kan merupakan salah satu dari efek dari budaya positif yang nantinya akan diimplementasikan peserta didik di lingkungan sehari-harinya. Jadi mereka tidak hanya lulus materi aja, rumus volume balok, pajak kali lebar kali tinggi, selesai. Tidak hanya itu, tapi mereka mempunyai jiwa yang tanggung jawab, mempunyai karakter yang menghormati orang lain, mempunyai komitmen, memberikan keselamatan untuk dirinya dan orang lain, kesehatan, sahabat, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ya, ini contoh saya ya. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Memang memang tidak mudah untuk membuat kebiasaan baru ya. Namun kalau kita coba sedikit demi sedikit ya, semoga baik. Dan saya sih senang banget di 2015 tuh support sistemnya luar biasa. Ketika budaya positif salah satunya adalah ngantri di gerbang sekolah, salaman, cium tangan, ketemu sama gurunya, cium tangan, meskipun bukan muridnya, itu saya temukan di sini. Dan itu dilakukan secara kontinu. Kadang kan Bu ada ya Bu ya, mohon maaf itu kan jeleknya sekolah lain. Ada yang angkat-angkatan di awal aja gitu. Ini walaupun 1-2 orang, tapi ada yang terus konsisten dia menyambut anak. Sehingga anak tuh ketika masuk, kita disambut. Mau datang terlambat juga anak pasti malu gitu. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol kita. Sebagai pemberi hukumankah kita, membuat rasa bersalahkah kita, atau menjadi teman, atau pemantau, atau manajer? Nah ini, coba dari awal. Coba dari awal kita lihat video. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu
terlambat lagi. Aduh, anak baru sampai gerbang Bu. Dia belum ditanya, udah ngomong matanya. Saya tegur Justin, anak kelas 6. Kenapa Justin kamu terlambat? Saya baru nanya itu, tapi dia udah ngomong nangisnya gitu. Iya, tapi kita nggak seperti itu pasti. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat. Pergi saya ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung melembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ayo. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjangan, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Siap, Bu. Urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat
ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas tidak istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saya menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa mengenal alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, kalau dari dilihat dari tampilan videonya, berarti posisi kita berada di posisi manajer. Kita tanyakan hal-hal yang membuat dia semangat bangun, datang ke sekolah tepat waktu, hal-hal yang mendukung dia apa aja, sehingga dia datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, saya mau lanjut di materi tentang segitiga restitusi 37. Iya gitu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika anak benar dalam menjawab soal atau mendapatkan nilai bagus, saya sering memberikan reward atau penghargaan kepada anak. Tapi ternyata itu salah. Yang kita harus, karena anak itu mendapatkan nilai hanya semata-mata untuk reward tadi, bukan dalam dirinya ingin mendapatkan nilai bagus.
Nah, disinilah perbedaannya untuk menanamkan ke dalam dirinya bagaimana cara mendapatkan nilai bagus bukan karena reward atau penghargaan, dan bagaimana para pendidik tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, namun memberikan restitusi. Kalau hukuman itu dasarnya negatif ya, kata-katanya pun terdengarnya itu pasti negatif. Ada kata-kata ancaman di dalamnya, awas ya kalau datang terlambat. Nah, modelnya juga paksaan. Namun kalau misalkan konsekuensi berlakunya netral, konsep dirinya baik, tapi tetap tadi ada konsekuensinya. Kamu kalau terlambat berdiri, nah, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi tidak, mendorong atau menerapkan tadi budaya positif, menerapkan disiplin, itu restitusi, sehingga anak mendisiplinkan diri bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensi, tapi ada di dalam dirinya tadi. Itu dia. Lanjut gambar segitiga restitusi. Bagaimana cara menerapkan restitusinya? Ini ada segitiga restitusi. Triangle. Ya, segitiga restitusi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, lalu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi kebutuhan. Triangle ini saling berkaitan. Namun, jika ada salah satunya tidak apa-apa. Jadi, bagaimana kita menerapkan restitusi di kelas kita? Mengadakan segitiga restitusi, tapi kalau misalkan salah satunya tidak beruntut dilakukannya, itu tidak apa-apa. Tidak harus validasi dulu, tidak harus menanyakan keyakinan dulu. Bagaimana situasi itu mendukung untuk segitiga restitusi tadi. Lanjut. Ini dia perbedaan antara yang realnya ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru menyuruh siswa. Ini kan kasusnya kan murid mencuri uang di koperasi sekolah ya, ini kasusnya. Hukumannya, guru marah, terus mengeluarkan kalimat mengeluarkan kalimat, menyuruh siswa menulis kalimat saya tidak akan mencuri lagi di kertas folio. Nah, ini hukuman. Konsekuensinya, guru menyuruh siswa mengganti uang yang telah dicuri. Nah, namun jika kita menerapkan restitusi, guru menanyakan tadi tentang keyakinan kelas, yaitu untuk berperilaku jujur. Nah, ini perbedaannya. Sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui ya, ternyata penghargaan, reward, hukuman, konsekuensi itu tidak sepenuhnya baik. Ada yang lebih baik. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana cara menerapkan kepada peserta didik kita agar budaya positif dapat diserap oleh peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu, demikianlah paparan yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ini ada contoh-contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh para peserta didik kita. Ada kegiatan piket, yaitu berarti dia komitmen. Ini mengantri di koperasi kita, budaya antri, berarti menerapkan budaya positif ya. Sabar, tentunya ini. Yang berikutnya menyambut anak-anak di depan gerbang, menyapa dengan senyuman, memberikan sambutan ya, sehingga anak-anak tentunya udah semangat. Kalau gurunya udah semangat, senyum, pasti anak-anak juga semangat. Iya. Nah, ini selanjutnya budaya cuci tangan. Mereka menyadari pentingnya kesehatan sebelum makan atau setelah beraktivitas mereka melakukan cuci tangan. Mereka menyadari kesehatan penting bagi dirinya. Iya,
Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya sudah penasaran ya, tapi nanti kali ya di luar. Pak Eko mau nanya, silakan Pak Eko mau tanya, mangga. Terima kasih Ibu Nisa. Saya mau bertanya tentang yang baru saja Bu Nisa sampaikan, paparkan bahwa disiplin dan yang lain tadi adalah paradigma. Paradigma itu pola pikir yang sudah lama sekali ada di dalam diri siswa masing-masing maupun diri kita sendiri. Sedangkan yang Ibu Nisa lakukan adalah merubah paradigma, seperti konsep reward and punishment yang dari dulu dalam mendidik kita itu memang perlu ada reward dan punishment untuk menggali, untuk memacu prestasi siswa. Nah sekarang paradigma baru, yaitu dengan cara restitusi tadi. Bagaimana tindakan kita selanjutnya, atau paling tidak bagaimana tindakan ibu sebagai calon atau nanti ketika lulus sebagai guru penggerak untuk merubah paradigma ini, karena merubah paradigma adalah sesuatu yang sangat sulit. Itu bahasa saya. Mungkin bahasa ibu, merubah paradigma adalah sebuah tantangan. Ya terserah, silakan tantangan. Mudah-mudahan itu sebagai tantangan, bukan sulit, karena sudah bertahun-tahun dari dulu hingga kemarin itu diterapkan atau ada dalam diri siswa dan kita semuanya, memberi hukuman dan memberi penghargaan. Seperti ketika di dalam LPP ada sanjungan, ada reward secara materi dan sebagainya. Tapi itu paradigma itu diubah dengan konsep yang Bu Nisa sampaikan. Bagaimana langkah-langkah Ibu untuk merubah ini yang kata orang itu menantang atau sulit begitu. Terima kasih Ibu. Silakan di-share ilmunya. Ya, ini sekedar share ya, berdasarkan apa yang saya ingin lakukan. Tadi mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan kata-kata Ingarso Singtulodo Ingmadio bangunkan suatu turihan dari di mana kita sebagai peserta pendidik atau pengajar, kita memposisikan diri sebagai penyemangat, sebagai contoh motivasi dan pendorong. Jadi suri teladan, kita dulu yang kita rubah. Sebelum kita merubah paradigma, kita dulu yang merubah. Ya, kita rubah diri kita rubah mindset kita. Apakah kita ingin menjadi bagian dari perubahan pendidikan Indonesia? Apakah kita mau menjadi bagian dari merubahnya paradigma yang nantinya akan mengacu pada kurikulum merdeka atau tidak? Setelah kita rubah mindset kita tentunya akan memberikan contoh yang real, yang tadi yang ingin kita terapkan agar anak kita dapat mencontoh kita. Setelah kita memberikan suri teladan, setelah itu kita menyemangati anak kita. Ini langsung untuk saya agak nggak runtut deh. Apa tadi kata? Memberikan contoh, menjadi suri teladan, pendorong. Tadi saya mengatakan berkaitan dengan itu, setelah kita memberikan contoh, memang tidak mudah merubah paradigma, tapi saya yakin dengan sedikit demi sedikit itu akan berubah kebiasaan. Dan kembali terkait dengan reward dan punishment,
Tidak apa tadi Pak Habib? Tidak, jika dilakukan tidak baik seluruhnya. Bukan tidak baik, bukannya tidak baik. Namun tidak selalu baik reward dan punishment. Namun ada langkah tepat, yaitu restitusi tadi. Saya di kelas pun masih memberikan reward, namun saya mengurangi punishmentnya tadi. Saya khawatir ketika saya salah memberikan treatment kepada anak dan mematikan karakter peserta didik, itu yang saya merasa dosa banget. Saya ketika masuk CGP terus terang melihatnya, waduh, ada punishment, ada reward, ternyata salah nih. Wah, selama ini saya salah nih, gak didik anak. Saya merasa gitu Pak Eko, jujur aja. Ternyata salah ya, karena ketika saya program CGP, biar anak maju, termotivasi, maju ke depan, tampil ke depan, berbicara di depan saya, ini apa tadi? Punishment, reward tadi, nih yang maju dapat. Tapi setelah saya menerapkan itu, terus mendapatkan materi tadi, waduh salah gitu. Tapi tidak salah sepenuhnya, baik benar. Kita tunjuk yang salahnya, kita perbaiki karakternya, kita kasih reward dengan kita sanjung dengan kata-kata. Tapi tadi kita terapkan budaya positif tadi dengan keyakinan dalam dirinya, sehingga dia berubah dalam dirinya. Gitu. Itu sih menurut saya. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu? Ya, ada yang mungkin yang mau menanggapi Bapak Ibu, silakan. Silakan. Bu Nisa, mohon izin terkait dengan tadi, saya mau tanya, jika yang namanya restitusi digabung dengan reward and punishment, konsekuensi. Tadi kan ada 3 ya, ada apa? Hukuman, punishment, kemudian ada konsekuensi dan juga restitusi. Artinya ketika tidak tahu konsekuensi itu kan juga menjadi, ini hanya pertanyaan saja kan? Ketika anak tidak tahu konsekuensi, harus ada tindakan setelah dia merasa bersalah. Kira-kira memungkinkan tidak ketika restitusi digabungkan dengan konsekuensi? Itu pertanyaan saya. Penerapan konsekuensi di sini itu hanya apa ya? Kalau menurut saya ya, hanya konsekuensi itu hanya lisan aja gitu. Jadi dia tahu konsekuensinya, tapi kita nggak terapkan hukumannya gitu. Itu sih yang diterapin tadi, restitusinya. Balik lagi keyakinannya, kamu terlambat kenapa? Gitu. Kalau kamu yakin terlambat, konsekuensinya adalah kamu ketinggalan pelajaran. Tetap tadi keyakinan kelasnya kita cari, dia datang terlambat berarti apa alasannya? Gitu. Kita cari keyakinan kelasnya. Oke, berarti kan harus tetap restitusi evaluasi gitu ya. Karena kalau dengan contoh pencurian uang koperasi itu sedikit banyak nggak tahu ya, mungkin ya ambigu gitu, karena dia hanya ditanamkan tapi dia tidak tahu bahwa ada hal yang harus kamu lakukan nanti loh nak gitu. Apakah itu bisa digabung? Maksudnya apakah memungkinkan untuk bisa digabungin kayak gitu? Itu aja sih. Situasional ya, bukan kali. Situasi tergantung dari kasusnya si anak, gitu. Tergantung kasusnya si anak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berikan dulu tepuk tangan untuk narasumber kita Ibu Nisa. Baik. Terima kasih banyak atas kebersamaannya 1,5 jam ini. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ibu Nisa, terima kasih banyak. Baik, nanti bisa Bu Nisa katanya. Baik. Saya minta kesediaannya Bapak Eko untuk memimpin doa penutup. Silakan Pak Eko. Baik Bapak Ibu, saya sudah paparan Ibu Nisa yang telah memberikan banyak mendidik kepada kita tentang bagaimana mendidik siswa. Saya merasakan sendiri jauh lebih dalam yang akan kita berikan kepada siswa, bukan hanya sekedar permukaan kamu salah maka kamu begini, bukan, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan oleh kita semuanya, dipelopori oleh Ibu Nisa sebagai CGP. Kita akan lakukan dan insya Allah kita akan mendapatkan muara
yang baik, anak siswa-siswi kita akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi profil pelajar Pancasila. Untuk itu mari kita tutup dengan doa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mari untuk yang non muslim kami persilakan untuk menggunakan cara masing-masing. Dan kepada Islam mari kita berdoa bersama di awal dengan suatu babit. Alhamdulillah wa alhamdulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma rzuqna bil ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesediaan memimpin doa. Maka dengan ini kita tutup bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di aksi nyata berikutnya. Jangan lupa kita foto dulu katanya. Pip jangan dimatiin, mau foto. Oh bentar ya. Backgroundnya tadi. Jadi nggak bubar dulu, orang hujan juga, nggak bisa pulang.